Shalom, sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dia selalu menjaga dan melindungi kehidupan kita. Dan kita tahu kita butuh selalu bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, memahami isi hati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, membawa pujian dan penyembahan kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan saat ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu di pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang kepadamu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu persembahkan pujian, pengagungan hanya bagimu Tuhan. Inilah keberadaan kehidupan kami. Kami mau bersyukur di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, Ya Tuhan, kami masuk hadirat-Mu. Oh Tuhan, persembahkan pujian, persembahkan korban syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami buka hati saat ini menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, merasakan kehadiran-Mu. Oh Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu.
kehadiran-Nya Tuhan. Kita mau rasakan kehadiran-Nya saat ini. Kita persembahkan pujian dan pengagungan hanya bagi Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan kita merasakan kedamaian. Dalam hadirat Tuhan ku nampak keagungan. Oh haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
saat ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat jamaah-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemulihan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sungguh nyata Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami terima terus jamahan kuasa-Mu, lawatan-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau telah mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang terus penuhkan hati kami Tuhan dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu saat ini Tuhan. Dan kami merasakan hadirat-Mu memenuhi setiap kami yang datang kepada-Mu dengan penuh ketulusan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, hati kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu yang akan terus menumbuhkan iman percaya kami hanya pada-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memberikan kami hikmat yang baru untuk kami terus mengerti apa yang menjadi janji-janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sesaat lagi sama-sama kita akan menikmati berkat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran-Nya Tuhan dalam hadirat-Nya lewat pujian dan penyembahan. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Yusuf, ketulusan hatinya, yang akan menjadi berkat bagi kita. Mari kita lihat dalam Matius 1 ayatnya yang ke-18. Matius 1 ayatnya yang ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudaraku, dengan tema Yusuf, ketulusan hati, kita akan melihat bagaimana ketulusan hati Yusuf untuk membuat sebuah keputusan yang penting. Dari firman Tuhan di sini kita lihat Yusuf dalam ketidaktahuannya terus bergumul mencari cara yang pas untuk mengatasi persoalan. Dia nggak ngerti sedang apa yang terjadi, nggak paham betul kenapa istrinya mengandung. Padahal sebenarnya budaya Israel pada waktu itu, jika seorang pria dan seorang wanita muda bertunangan, masih dalam keadaan tunangan, belum hidup sebagai suami istri, masih bertunangan, tapi di depan masyarakat mereka sudah dianggap sebagai suami istri. Cuma belum diteguhkan saja, belum diresmikan saja. Karena belum resmi, tentu tidak boleh melakukan hubungan suami istri, meskipun status mereka di depan masyarakat dianggap suami istri, tapi masih tunangan. Ya, namanya juga budaya ya. Kalau zaman sekarang udah tukar cincin, ya jangan diambil lah, itu udah punya orang, istilahnya seperti itu kan. Kalau budaya sekarang, udah tunangan tuh, udah tukar cincin, jangan diganggu, itu sudah punya orang. Apakah sudah punya orang? Belum kan, belum ditabiskan, belum diberkati. Tapi kan budaya sekarang, ya udahlah, kalau orang udah tukar cincin,
Berarti sudah diikat tuh, udah punya orang, jangan diganggu ya, jangan diambil tuh, nggak bagus ya. Itu kan kalau hubungan muda-mudi ya, hubungan muda-mudi. Nah, kalau zaman dulu, saudaraku, di zamannya Yusuf dan Maria, kalau sudah tunangan di depan masyarakat, itu udah kayak suami istri. Meskipun belum melakukan hubungan suami istri, belum tinggal bareng-bareng, belum, saudara. Dalam posisi seperti inilah, status tunangan seperti inilah, nggak taunya Maria mengandung dari Roh Kudus. Tapi kan Yusuf belum mendapatkan penjelasan. Dia belum paham betul situasi yang terjadi. Dalam situasi yang tidak mengerti ini, saudaraku, dia bergumul. Bagaimana caranya yang cocok untuk mengambil jawaban, mengambil keputusan dari persoalan yang sedang terjadi. Dan saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keunggulan dari Yusuf adalah ketulusan hatinya lebih besar dari kebiasaan pada umumnya yang berlaku dan yang dibenarkan budaya pada masa itu. Ketulusan hati dari Yusuf ini lebih besar dari kebiasaan yang ada pada waktu itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena budaya pada masa itu, saudaraku, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Lama. Jika kedapatan ada istri, calon istri dan sebagainya, gadis muda yang mengandung di luar nikah, maka hukumannya apa? Dilemparin pakai batu sampai mati. Berat kan? Itu kebiasaan yang umum yang sudah berlaku pada waktu itu. Tetapi kita melihat ketulusan hati Yusuf lebih besar daripada kebiasaan pada waktu itu, sehingga Yusuf tidak mengambil jalan keluar menurut kebiasaan yang sudah diterima pada masyarakat waktu itu. Tidak seperti itu yang dia lakukan. Kenapa? Karena Yusuf punya ketulusan hati. Kalau mau dipikirkan, orang bisa mikir, kayaknya jangan-jangan dikhianati, sakit hati nih, cintaku yang tulus ini dikhianati, sakit hati dong. Saya barusan lihat di televisi, saudaraku, ada orang yang bertindak yang aneh-aneh. Karena putus cinta, tapi karena nggak mau move on, sampai manjat apartemen lantai 3 untuk ketemu mantan pacarnya. Dan saudaraku, akhirnya dipanggil satpam. Dia ditangkap sama satpam, ya, dan dikasih nasihat. Ada karena putus cinta, saudaraku, dia sampai punya niat ingin membunuh pacarnya. Dia menyelinap masuk dalam kamar, dia memukul pacarnya sampai babak belur, nyaris mati. Untung saudaranya dengar, wah ada apa tuh di kamar? Ternyata mantan pacar ada nyelinap di sana. Untung tidak sampai menghilangkan nyawa. Macam-macam, orang udah sakit hati kan aneh-aneh, apalagi bicara masalah cinta tuh aneh-aneh. Perasaan yang lebih menguasai daripada pikiran sehat. Tetapi kita lihat Yusuf, dia punya hati yang tulus. Dia nggak merasa dikhianati yang terlalu aneh seperti yang ada anak muda pada saat ini yang sering muncul viral. Tapi Yusuf, karena dia punya ketulusan hati, dia menimbang-nimbang yang bagaimana yang tepat untuk bisa tetap menjadi berkat di tengah-tengah persoalan yang ada. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, penting kita sebagai anak-anak Tuhan lewat peristiwa Yusuf dan Maria ini untuk benar-benar menjaga ketulusan hati kita. Karena ketulusan hati membawa berkat. Tapi kalau sudah hati merasa dikhianati, muncul marah, muncul sikap geram, dendam, dan sebagainya, dan kalau itu diikutin, cilaka, saudara. Tidak menjadi berkat. Nah, di sini kita belajar. Bahkan di tengah-tengah masalah yang kita nggak bisa pahami persis, selama engkau punya ketulusan hati, engkau bisa menjadi berkat. Amin. Engkau bisa lawan arus, tidak mengikuti kebiasaan yang sebenarnya tidak jadi berkat. Engkau tetap bisa berdiri pada titik yang benar dan bertindak sesuai dengan kerinduan Tuhan. Asalkan kita menjaga ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana untuk menjaga ketulusan hati kita? Bagaimana caranya? Yang pertama, saudaraku, hindari egoisme. Ini penting. Hindari
hati yang ego itu bahaya. Hati yang ego mencuri ketulusan hati, mengubah hati seseorang dari tulus jadi keras hati. Nah, kita lihat Matius 1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Lihat, tulus hati dia terpancar dari maksudnya tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Artinya, Yusuf nggak mikirin diri sendiri kan? Dia nggak mikirin haknya doang. Dia nggak mikirin kesenangan dia. Dia nggak mikirin tentang perasaannya. Nggak lebay-lebay amat nih Yusuf. Tapi Yusuf memikirkan nasib dari Maria. Padahal dia kepikiran nih, waduh, udah nggak jadi istri saya nih kalau saya ceraikan depan umum. Kan kalau dipikir lepas nih, nggak jadi milik saya lagi. Tetapi Yusuf tetap berpikir, bagaimana supaya Maria menjaga nama baiknya. Itu rencana daripada Yusuf. Di sini kita melihat Yusuf dengan ketulusan hatinya, dia tidak egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Berapa banyak saudaraku, hal-hal jadi berantakan, hal-hal jadi kacau balau ketika seseorang memiliki hati yang egois. Apalagi Yusuf, as a leader, sebagai seorang pemimpin kan, kepala rumah tangga. Kalau ngikutin egonya, bisa berantakan. Berapa banyak orang yang diberikan kepercayaan sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, sebagai seorang leader di dalam komunitas. Tapi karena ada hati yang ego begitu kuat, sampai jadi punya pikiran yang sempit. Hanya mikirin tentang dia. Nasibnya. Padahal dia seorang pemimpin, bukannya berkorban, tapi mikirin nasibnya sendiri. Nah, itu namanya ego. Seperti Yusuf, saudaraku. Ya, dia sebagai pemimpin. Iya dong, suami memimpin istri, jangan istri memimpin suami. Tapi Yusuf tidak memikirkan dirinya, dia mau berkorban. Dia tidak egois. Dan ini pelajaran yang sangat baik. Jadi kalau bicara, wah hatinya baik, hatinya tulus, ya saudaraku, yang paling penting bukan kata orang atau kata kita bahwa kita hatinya baik, hatinya tulus. Yang paling penting adalah dari tindakan kita, kelihatan nggak kita betul-betul membuat keputusan, mengambil tindakan yang menunjukkan ketulusan hati. Mau berkorban, tidak mikirin diri sendiri, mengutamakan mikirin orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Siapakah orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita? Yaitu, kalau dalam rumah tangga, anggota keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang di sekitar kita. Mikirin dong. Dalam komunitas, ya orang-orang di sekitar kita dalam komunitas. Dalam gereja, dalam pelayanan, orang-orang di sekitar kita dalam gereja dan pelayanan. Pikirin nasib mereka terlebih dahulu. Bukan mikirin nasib kita duluan yang harus menang. Nah, ini banyak hal yang harus kita belajar. Ketika kita mau menjaga ketulusan hati, kita berhati-hatilah dengan jebakan egoisme. Karena kalau sudah ego, maka akan banyak Anda bisa cari 1001 alasan untuk membenarkan keegoan kita. Dan ada orang, karena masalah ego, dia bisa cari 1001 alasan, bahkan pakai dukungan ayat firman Tuhan. Meskipun copot sana, copot sini di luar konteks. Padahal poinnya cuma satu. Anda ego, bertobatlah. Belajar dari Yusuf. Kita juga belajar saat ini. Ayo, ya, kita belajar dari Yusuf. Situasi yang tidak dapat kita pahami, yang mungkin kita tidak mengerti seperti yang dialami oleh Yusuf. Tapi karena punya ketulusan hati. Sekali lagi, kelihatan dari mana? Dari tindakan dan keputusan yang tidak egois, yang mau berkorban mengutamakan orang lain. Seperti Yusuf mau berkorban, mau mengutamakan Maria. Yusuf mau korban perasaan. Demi apa? Menjaga nama baik Maria. Dan saudaraku, inilah bentuk nyata, kisah nyata, tindakan nyata dari orang yang mau menjaga ketulusan hati. Tanpa tindakan nyata,
no action talk only, percuma, sia-sia. Saya percaya Anda akan menjaga ketulusan hati Anda dengan baik-baiklah untuk tidak terjebak pada egoisme yang bisa membuat runyam banyak persoalan. Tambah runyam, tambah ruwet. Meskipun masalah sebenarnya enteng-enteng aja, kalau sudah ego di depan, ego yang dijunjung tinggi, ya berantakan dan bisa hancur semuanya. Kita mau belajar dari Yusuf yang memiliki ketulusan hati. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, bagaimana menjaga ketulusan hati kita adalah peka dengan kehendak Tuhan. Kita belajar peka dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, kita lihat. Kita belajar nih, Yusuf, Alkitab sudah bilang dia tulus hati. Nggak rugi kita belajar dari Yusuf. Ya, kita lihat Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, wah, saudara, ya, kita belajar. Kalau ada persoalan, ada masalah, ada sesuatu yang susah dipahami, kok jadi kayak gini ya? Bingung nih, nggak diharapin kayak gini, kok harapin begini? Harapinnya ini mau menikah nih, mau pesta 7 hari. Misalkan seperti itu. Nggak taunya yang terjadi sebaliknya tanpa diduga-duga. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia mikirin dengan serius, nggak main-main. Dia merenungkan, mempertimbangkannya dengan baik sampai ke bawah mimpi. Jadi betul-betul dia merenungkan, menggunakan akal sehatnya. Ini mempertimbangkan, saudaraku. Nggak ada orang kalau nimang-nimang pakai perasaan. Suka nggak ya? Suka nggak ya? Suka nggak ya? Warna merah atau warna hijau? Suka nggak ya? Suka nggak ya? Kalau bicara mempertimbangkan yang mendalam, itu pakai logika, pakai akal sehat. Dipikirin betul, dicari data yang baik, diolah untuk menjadi informasi yang kuat. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Dan firman Tuhan berkata, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ketika Yusuf bukan cuek-cuek aja, tapi ketika ada masalah, dia mau fokus, mau mikirin. Nah, saudaraku, bertobatlah kalau kita punya mental, ya mengalir-ngalir aja, mengalir-mengalir aja, isi going aja, kayak sirah-sirah sajalah. Padahal ada masalah yang besar yang sedang harus kita pikirkan. Harus fokus, mikirin, fokus betul-betul. Seperti Yusuf, ini kan masalah masa depan. Bukan masalah yang kecil. Ini masalah yang nggak lumrah terjadi. Harus dipikirin. Yusuf mikirin dengan serius. Kita harus fokus. Orang yang tulus hati adalah mereka yang mau fokus. Ketika dia fokus, bukan sekadar fokus tentang pergumulan yang ada, tapi fokus sampai menemukan kehendak Tuhan. Jadi dia nimbang baik-baik, dia pikirin baik-baik, sambil pasti tanya Tuhan. Sampai apa? Sampai dia menemukan kehendak Tuhan. Dia mendapatkan konfirmasi dari malaikat Tuhan yang nampak kepadanya dalam mimpi. Waduh, saudara. Ini yang dipikirin oleh Yusuf itu luar biasa sampai ke bawah mimpi, saudara. Dan waktu dia tidur, dia bermimpi dan mendapatkan kehendak Tuhan, petunjuk Tuhan. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Itu bukan problema, itu berkat. Kira-kira begitu. Don't worry, itu bukan masalah, itu berkat. Meskipun waktu muncul pertama kali, kelabakan, ini masalah ya, aduh gimana dong. Petunjuk Tuhan berkata, itu bukan masalah, itu berkat. Saudara, kalau ngasih Tuhan Yesus, kebayang nggak? Ketika ada sesuatu yang muncul di luar kendali kita pikir ini masalah berat, nggak taunya. Ketika kita fokus memikirkannya, cari jalan keluar, dapat kehendak Tuhan dan Tuhan teguhkan bahwa di balik masalah itu ada berkat yang besar. Ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ada kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan. Wow, saudara, bayangkan. Ya, kalau kita punya ketulusan hati, kita akan fokus sampai mencari kehendak Tuhan. Dan ketika kita mendapat kehendak Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Di sini katakan, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dapat peneguhan, dapat kehendak Tuhan, dapat jalan keluar dari Tuhan, dapat petunjuk dari Tuhan. Ayo, Anda yang tulus hati, jangan cuma main mengalir-mengalir saja. Jangan, itu nggak alkitabiah. Ya, orang yang punya ketulusan hati,
dia akan menggumulinya dalam hadirat Tuhan, dia akan mikirin dengan baik-baik, kalau perlu kebawa mimpi sekalian, dan dia akan mendapatkan konfirmasi dari suara Tuhan, mendapatkan konfirmasi dari kebenaran firman Tuhan. Suara Tuhan yang kita temukan dikonfirmasi dengan kebenaran firman Tuhan. Pasti Anda akan temukan jalan dan petunjuk Tuhan, karena kita mau menjaga ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana menjaga ketulusan hati kita? Yang pertama, hindari egoisme. Peka dengan kehendak Tuhan. Dan kita belajar dari Yusuf, yaitu orang yang tulus hati tidak berlambat-lambat. Ya, nggak lambat-lambat. Ya, lelet banget. Kayak apa? Kayak bekicot. Aduh, jangan saudara. Orang yang nggak tulus itu kalau lambat-lambat, aduh nggak enak. Jadi apa? Nggak gerak-gerak. Nggak bisa, saudaraku. Orang yang tulus hati itu tidak berlambat-lambat. Mari kita belajar dari Yusuf. Kita lihat Matius 1 ayat yang ke-24. Matius 1 ayatnya yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Lihat baik-baik. Sesudah bangun dari tidurnya. Jadi setelah dia mendapatkan petunjuk dari Tuhan, apakah dia berleha-leha, berpangku tangan? Ya, puji Tuhan, saya sudah dapat jawaban dari Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ngomong doang, nggak ngapa-ngapain. Nggak bisa begitu. Yusuf ketika mendapatkan jawaban dari Tuhan, waktu dia bangun, dia langsung bertindak. Tidak menunda-nunda. Orang yang nunda-nunda itu nggak tulus hatinya. Bisa pakai banyak alasan, menunggu waktu yang terbaik, padahal malas. Ya, lelet, kayak bekicot, kayak keong. Gak bisa begitulah. Ntar nasi udah jadi bubur, udah telat semua, baru aduh iya, percuma. Padahal kan Tuhan sudah bicara. Tuhan memberikan petunjuk. Ayo saudaraku, jangan berlambat-lambat. Langsung bertindak seperti Yusuf ketika dia mendapatkan jawaban dari Tuhan, dia tidak berlambat-lambat. Bangun tidur, langsung bertindak, langsung melangkah, langsung eksekusi. Ayo saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, jaga ketulusan hati kita dengan tidak jadi telat semuanya. Jangan saudaraku ya. Ya, kita bersyukur pemerintahan kita ini menghadapi pandemi, kita lihat gerak cepat semuanya kan. Gerak cepat. Wah, gampang sih ngatasinya apa? Yang penting pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jadi gimana? Ya udah, pokoknya udah tahu. Kapan eksekusinya? Kapan dong? Yang penting kan kita divaksin ya. 1 kali, 2 kali, kalau perlu booster sampai 3 kali. Lalu kapan mau dilakukan? Apa persiapannya? Ayo, kalau berlambat-lambat lewat lagi tahun berikutnya. Nggak selesai-selesai, nggak akan beres-beres. Nanti dari pandemi lama banget jadi endemi. Kita ketinggalan sama bangsa lain. Tapi bersyukur kan? Kita diperlihatkan oleh Tuhan. Betapa kalau sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan, jangan telat, jangan molor. Langsung bertindak kan? Kita cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kita mau disuntik, vaksin, dan sebagainya. Nggak mau ikut-ikutan terlibat dengan hoax-hoax yang aneh-aneh. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini banyak pelajaran bukan? Termasuk Yusuf. Dia langsung bertindak. Dan apa yang terjadi? Orang yang memiliki ketulusan hati seperti ini menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ayo saudaraku, jangan hanya sekadar kita senang dipuji orang, dikatakan Anda tulus hati. Atau Anda sendiri berkata, saya sih maksudnya baik dan sebagainya. Tapi engkau tidak menunjukkan tindakan yang nyata dari arti ketulusan itu. Ketulusan yang sebenarnya adalah mereka yang mau menghindari egoisme. Adalah mereka yang mau peka dengan kehendak Tuhan. Sungguh-sungguh cari maksud Tuhan dan temukan kehendak Tuhan. Dan tidak berlambat-lambat, tapi langsung bertindak melakukan petunjuk dari Tuhan. Maka saya percaya orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang so pasti diberkati Tuhan. Siapa mereka? Saya imani itu adalah Anda yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dimanapun juga dan kapanpun juga. Ini menjadi berkat Natal buat kita. Anda, para sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, kita akan berdoa pada saat ini. Kita percaya Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari satukan hati bersama kami di tempat ini dan kita berdoa. Tuhan, tolong kami, ajarkan kami, agar kami sungguh-sungguh menghargai dan menjaga ketulusan hati kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan ketulusan hati yang benar sesuai dengan kebenaran Alkitab yang dicontohkan oleh Yusuf, ini juga jadi pelajaran bagi kami, maka kami mampu menghadapi berbagai kebingungan, berbagai masalah yang mungkin kami tidak paham, tapi kami percaya dengan ketulusan hati sesuai dengan firman Tuhan, maka masalah itu, dibalik itu akan tersedia berkat Tuhan yang besar dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh sahabat Daily Hope, kapanpun dan dimanapun juga mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dijamah hatinya, diubahkan Tuhan, memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan tulus menurut kata orang, tapi tulus menurut kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menerima berkat Tuhan. Bukalah hatimu di hadapan Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu sebagai tanda engkau sungguh-sungguh berharap pada berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati ekonomi keuanganmu. Tuhan bahkan memberkati masa depan dan studimu. Terlebih Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Tuhan memberkati dimanapun juga engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan disertai oleh Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Percaya kita semuanya telah diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih buat Bapak Ibu sahabat Daily Hope yang telah ambil bagian dalam live chat yang ada. Biar kita sama-sama tetap semangat, tetap setia, sama-sama kita bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan ketemu lagi pada besok pagi di jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.